What up guys, welcome back bersama gua Future Give. Gimana gengs, gimana Joey kita malam tadi, mantep ya. Joey udah di area selingkuhan, ternyata abis itu turun. Gua udah secure dan gua udah TP, kalian jangan lupa TP juga. Ya begini loh cok, trading cok. Nanti kita lanjutkan terabar lagi. Hari ini gue bakal membahas koin link, yang dimana koin link cukup menarik ya. Gue bakal mulai dari time frame weekly, yang dimana bisa kalian lihat di sini dia bermain setelah kita masuk ke dalam bear market, and then dari ATH dia dari harga 53 dolar ya. 53 dolar turun ke bawah menjadi turunnya 90%, dan dimana setiap bear market itu minimal memang turunnya 85% sampai 90%. Intinya penurunan dari ATH terus kita masuk ke bear market, rata-rata koin bakal terkoreksi 90% ataupun minimal 85%. Yang di atas 80%, nah rata-rata ya. Ini gue ngomong rata-rata, bukan kesetujuan ke satu koin gitu loh. Ini cukup menarik ya link, tapi sebelum kita mulai ke link, gue bakal membahas Joey sedikit ya. Wih, tiba-tiba di pump nih Joey ya. Sempat turun ke sini dan gua udah TP, kawan-kawan kalian jangan lupa TP buat Joey. Kita sudah secure sekitar 17,83%, yang dimana malam tadi gua entry ya setelah penurunan. BTC juga mengalami penurunan yang tajam ya. Di area nikah ini dia naik lagi gitu loh. Oke, kita lanjut ke Chainlink. Gua bakal membahas USDT DOM. USDT DOM gua bakal bahas secara time frame 4 jamnya aja. Ya, time frame 4 jam ternyata dia mampu break di area 7,80% setelah member dari Fed malam tadi ada speech ya. Jadi market ada bantingan, terus ditambah data yang keluar malam tadi juga nggak sesuai ekspektasi para pelaku pasar. Dia break, so ada potensi dia testing ke 8,30% karena 7,92 nya udah di break, terus 7,84 juga di break, maka ini menjadi area yang memungkinkan dia testing gitu ya, kembali ke area yang sebelum-sebelumnya dia testing di tanggal 22 Agustus maupun di 17 Agustus. Kalau dia break 8,30%, next area di 8,52%. Untuk USDT DOM, market malam ini penentuan banget guys, dimana ada NFP ya malam ini. So kita melihat kalau datanya memang buruk buat market, dipastikan USDT bakal ngebreak lagi di 8,30%. Dan sekarang kita lanjut ke BTC Dominance, karena target. Dan kalau turunnya juga gue bahas lagi ya, USDT DOM kalau penurunan pun ya turunnya di 7,93%. Nah kalau dia breakdown dari 7,93% ya bisa lah dia balik lagi ke 7,85 maupun ke area 7,60% buat USDT DOM. Itu aja area kenaikan dan penurunan buat USDT DOM. Untuk BTC DOM lagi-lagi dia reject ya, yang dimana kemarin juga udah ada videonya. BTC DOM kalau dia nggak kuat di sini dia bakal mengalami penurunan gitu ya. Dan balik lagi sama kayak altcoin, beberapa altcoin itu balik lagi kayak harga sebelum dia pump ya. Pumping di BTC yang pas ke 28.000 gitu. Semua altcoin rata-rata balik semua dan ini bagus banget. Kita bakal melihat potensi malam ini kalau memang dia good news ya buat market, maka kita bakal melanjutkan poin kenaikan gitu ya. Tapi kalau memang datanya bad, gua rasa sih BTC bisa terbreakdown dari 25.000 ya, dan 25.000 kalau terbreakdown kita udah masuk di dalam fase bear market gitu ya. Oke. Bitcoin dominance secara time frame 4 jam mengalami penurunan, dan ini bagus biar altcoin juga nggak ke tekan terlalu parah ya, karena sekarang juga altcoin, beberapa altcoin itu udah ketekan parah. Jadi kalau memang BTC DOM naik terus USDT DOM naik, ini altcoin gua nggak bisa ngebayang lagi sih hancurnya seperti apa ya. Untuk penurunan area breakdown masih sama di area 48,99%, untuk breakout di 49,40% ataupun 42% area range sana ya, yang memungkinkan kalau dia breakout next area di 49,89%. Nah kalau dia mampu breakout lagi, next atapnya di 50,23%. Dan kalau terbreakdown target masih sama di 48,51%. Itu aja buat BTC DOM secara time frame 4 jam maupun 1 jam, karena areanya masih sama aja gitu. Kita bakal membahas koin yang pengen gua bahas, yaitu Chainlink. Alright,
dia mengalami sedikit kenaikan ya. Sebenarnya link ini hanya bermondar mandir aja guys mainnya guys. Gua bakal ke time frame weekly, yang dimana bisa kalian lihat ini di weekly time frame gua udah buat trend line ya, yang dimana trend line seperti ini. Ini seperti kayak dia bermain di pola rectangle gitu ya. Nah, setelah bear ini rectangle, dan ini menjadi area yang cukup penting buat link, gua sampaikan ke kalian. Karena apa? Bisa aja seperti ini ya. Setelah bear terus and then dia make a base seperti ini ataupun bentuk pola rectangle, kalau dia terbreakdown dia bakal melanjutkan penurunannya. Nah, kalau dia terbreakdown penurunannya ke berapa ini? Kemungkinan ya di area tanggal Juni 2023 bisa. Nanti kita lihat time frame di time frame 4 jamnya. Tapi selagi link tidak terbreakdown di area 5,5 dolar ini, maka potensi dia testing ke atas itu bakal ada guys. Dan bullish sign secara time frame weekly ataupun kita mulai masuk ke area bullish di link ini, yaitu kalau dia mampu break di area 9,8 dolar ya ini ya, 9,7 dolaran. Berarti kalau dia udah sampai ke area 9,7 dolar, dipastikan dia udah ready for bull run gitu ya, karena dia udah keluar dari pola downtrendnya. Dan ini suatu konfirmasi secara weekly time frame. Kalau kita udah masuk ke area weekly time frame, dia bermain di area 9,6 9,7, dipastikan nextnya bisa ngejar ke area 13 dolar gitu buat Chainlink. Ini secara time frame weekly, dan gue selalu ngambil profitable ataupun gue selalu ngambil peluang di area supportnya ini ya. Ini kan ada support nih. Ini termasuk major support dari Chainlink, mempertahankan harga di 5,5 biar apa? Biar dia nggak ke area 5 dolar maupun ke 4,6 dolar gitu ya, yang dimana area ini sangat amat dalam. Dan link ini penurunan terparah ya. Semenjak rilis di 2020 kalau di Bybit. Nah, untuk time frame daily masih sama guys. Kita berdasarkan historical data, di mana Chainlink ketika bermain di area 5,5 ataupun mendekati 5,3 dia selalu mengalami pemantulan ya, by historical data. Dan dia yang selalu recovery ketika udah hit ke area 5,5, recovery-nya lumayan, ada yang 50%. Kalau kita lihat dari tanggal yang segini, ini kita 12 Mei 2022, terus dia recovery-nya sampai ke atas ini 77%, terus dia turun lagi ke bawah, recovery juga sampai atas ini 73%, terus dia turun lagi di sini, dia recovery sekitar 39%, terus dia turun lagi, recovery lagi sampai ke 60%. Terus ini dia terbreakdown dari area majornya ya, rada lebih bawah gitu, dia terbreakdownnya lumayan ini guys, 14%. Jadi ketika dia memang terbreakdown dari area 5,5 ataupun sampai 5,3 ini bahaya guys, dia bisa ngejar ke area bawah sebelumnya. Ini time frame daily, terus habis itu dia recovery lagi, kita ambil dari major supportnya 52%. Apakah yang sekarang di tanggal 17-18 Agustus kemarin mengalami dump sampai 5,5, akankah pengulangan recovery terjadi kembali? Kawan-kawan, kalian bisa dior kembali ya. Ini gua hanya menjelaskan secara time frame daily buat Chainlink. Nah, kalau gua untuk support, gua sudah mensiapkan Chainlink ya di area 5,6, gua ada beli 5,7, 5,8. Selagi dia di under 6 dolar, gua selalu beli Chainlink gitu loh. Dan untuk future juga kadang-kadang gue memang kalau melihat by historical ya, by historical gue selalu entry link ketika dia memang bermain di under 5,8 ataupun di under 6 dolar, itu selalu gue entry gitu loh, apalagi mendekati area 5,5. Karena gue nggak pernah pakai leverage gede, jadi kalaupun dia sampai ke 5,5 gue siap gitu guys, gitu ya. Untuk time frame 4 jam dia masih downtrend, ini dia take area liquidity ya, dia take. Ataupun kalau kalian mau pakai apa tuh, chart pattern, ini bisa chart pattern juga ya. Jadi kita melihat potensi dia bermain seperti ini. Dia always make lower low. So kalau dia ngebreak, dia berhasil break gitu ya, maka aman lah buat link. Tapi overall pergerakan link masih oke gitu loh. Beberapa koin juga masih oke gue melihat, karena dia balik lagi, ini adalah kesempatan juga ya. Untuk time frame 4 jam, kenaikan sampai berapa nih? Kenaikan dia harus break 6060. Kalau dia nggak mampu break 6060, maka ada koreksi yang terjadi ataupun di area terakhir kemarin yang sebelum dia ngedam.
Nah, next konfirmasi save buat entry dari link itu di area 6,3 ya. Jadi kalau dia udah bermain di close candle 4 jam di atas 6,3, maka itu suatu sinyal yang bagus buat Chainlink itu sendiri. Untuk penurunan, kalau dia terbreakdown dari 5,7, maka next area di 5,5 buat Chainlink. Secara time frame 4 jam maupun 1 jam sama aja menurut gua, karena targetnya di sana-sana aja guys. Jadi gimana menurut kalian tentang Chainlink ini? Apakah kalian melihat ada peluang di Chainlink? So kalian sendiri yang nentuin. Semoga video ini bermanfaat. Ini aja yang pengen gue bahas. Chainlink secara time frame 4 jam. Kalau 1 jamnya menurut gue sama aja ya, nggak ada perbedaan. Kayak ya begini-begini aja gitu loh link. Kalau lu mau pakai chart pattern yang seperti ini juga tidak ada masalah ya buat Chainlink. Time frame 1 jam target masih sama. Alright, itu aja opini gua tentang link. Jadi 5,5 is still the best option. Kalaupun memang kalian tidak mau entry link ataupun apapun, gua rasa sih rugi ya. Link ini koin yang cukup bagus fundamentalnya. Kalau kalian mau di spot, di future, tinggal cari posisi terbaik kalian buat mencicilnya gitu ya. Oke guys, cukup sampai di sini aja. See you on the next video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Semoga video gue ini kalian melihat ada potensi-potensi terbaik menurut kalian. Dan semoga kalian dilimpahkan cuan selalu. Amin.